perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah kami laksanakan dan telah dipaparkan oleh Bu Mina, jadi tidak usah diulang kembali untuk menghemat waktu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk yang kedua, menerapkan perilaku berakhlak mulia. Yang ketiga, membiasakan hidup bersih dan sehat. Dan ini setiap hari Jumat kita laksanakan dengan Dokter Jumatik. Kita ada punya program Jumatik, Jumat Sehat, Jumat Cantik, dengan memeriksa bab mandi, bab setiap di toiletnya. Kemudian meningkatkan kualitas siswa di bidang akademik dan non akademik. Kita adakan kegiatan ekstrakurikuler dari Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu juga ada itu kegiatan non akademik karate yang ini oleh Bu Mina ya. Lanjut, membentuk perilaku peserta didik yang berkarakter. Tadi Bu Mina mengambil yang berakhlak mulia dan saya nanti akan mengambil yang karakternya. Lanjut Bu Mina. Di sini imajiku tentang murid di masa depan, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia yang berbudi pekerti luhur. Ya, jika anak memiliki budi pekerti luhur, insya Allah nanti negara kita menjadi negara yang memiliki masa depan dan anak-anak yang bagus. Insya Allah tidak terjadi korupsi dan nepotisme. Dilanjut kemudian kita berburu dengan waktu. Di sini kebaca tidak ya Bapak Ibu? Saya memimpikan murid yang seperti apa? Nah, tadi Bu Mina sudah menjabarkan. Nah, kita lewat saja. Tujuannya di sini merumuskan visi sekolah perlu kita sudah ya, karena kita baru setahun. Jadi kita setuju Bapak Ibu kita masih menggunakan visi sekolah. Karena menurut saya pribadi visi yang ada itu sudah ada di situ karakter profil pelajaran Pancasila. Dilanjut saja dulu. Untuk yang lanjut. Nah, di sini prakarsa perubahannya yaitu berupaya menerapkan pembiasaan positif yang dapat meningkatkan minat dan bakat siswa serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, nah di sini kita ada pembiasaan. Pembiasaan itu seperti kita mau masuk itu kita salam budaya dan 5S, kemudian kita berbaris di lapangan. Ya, nah untuk ketika hari Senin kita upacara, kemudian hari Selasa sebelum masuk ke kelas kita mengadakan baris berbaris di depan kelas, kemudian memeriksa kerapian buku dan sebagainya. Dan juga dilanjutkan kita dengan program literasi sekolah. Ya, dan alhamdulillah baru kita Senin kemarin bertepatan dengan akreditasi kita pun sudah melantik satu siswa ya Bu Haji, yaitu siswa yang menjadi duta literasi. Kebetulan yang terpilih adalah anak kelas 6, anak dari Pak Haryana. Tepuk tangan buat Pak Haryana. Mudah-mudahan nanti dengan program yang akan kami programkan bisa memunculkan peristiwa yang lain. Amin. Lanjut Bu. Nah di sini tadi ada tahapan baca, ya. Baca itu tadi apa? B-nya buat pertanyaan pertama, A-nya ambil pelajaran, B-nya gaya mimpi, ya. Kemudian J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, tadi Bu Mina mengambil yang berakhlak mulia. Nah, saya di sini mengambil yang berkarakter. Nanti Bu Mina. Di sini B-nya pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan karakter peserta didik? Coba Bapak Arya
Bentuk karakter siswa itu banyak dilakukan, terutama dengan pembiasaan. Pembiasaan berdoa karakter siswa untuk beriman atau kemudian karakter untuk hidup bersih. Jadi anak dipantau, kalau anak lihat sampah, buang sampah, ambil. Nanti terbiasa dengan itu karakter anak biasa bersih. Jadi menimbulkan apa dari rasa tanggung jawab untuk kita bersih. Karakternya itu karakter bersih. Jadi akan dorong. Jadi pertama itu iman. Jadi dididik dengan semacam itu, kalau kita ya berdoa yang jelas. Sebelum belajar berdoa, kunci apa sih doa itu? Ya kita mengabdi kepada Tuhan untuk minta apa yang kita inginkan. Jadi anak itu karakternya kalau meminta sesuatu ya kepada Tuhan dulu. Itu karakter untuk beriman, karakter untuk bersih. Tuhan itu sesuatu kita harus semua dilaksanakan. Karakter untuk sehat, diajak senang supaya anak itu berbimbing dengan bersehat. Seperti satu pun pribadi, karakter kepribadiannya. Dimana sudah menjaga pribadi kita itu sehat dari kubur, dari mimpi, dari telinga, dari hidung. Itu semua karakter yang dari pembiasaan nanti akan menjadi biasa, kemudian menjadi kebiasaan. Maka itu terus berjalan seperti itu sampai tua. Karena nanti anak bukan memberi pendidikan seperti itu, karena sudah terbiasa. Begitu pun kita hanya sedikit. Kalau kebanyakan itu yang lain berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Haryana. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Satu dua tiga. Ya. Terima kasih Pak Haryana. Jadi siapa yang dapat memberikan contoh untuk peningkatan budi pekerti, yaitu seluruh warga sekolah kita, Bapak Ibu guru, karena kita adalah cermin, ya. Kita adalah cermin buat anak-anak kita. Kemudian pembiasaan apa saja tadi yang dapat dilakukan dalam peningkatan budi pekerti? Tadi yang sudah dijawab oleh Bapak Haryana. Ya, ada yang menambahkan? Ya, di sini yang D, dari pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang terlihat peserta didik yang sudah memiliki kebiasaan positif? Nah, sekolah kita sudah ada kebiasaan positif. Kebiasaan apa itu ya? Ada yang mau coba kebiasaan apa saja yang sudah Satu, dua, tiga. Di sekolah kita pembiasaannya apa saja tadi itu? Pembiasaan positif. Kan mungkin dulu Asia mau menjawab. Pembiasaan yang baru itu yaitu membuang sampah botol plastik di keranjang. Itu adalah pembiasaan baru kita ya kan. Jadi dibedain yang kertas, yang plastik, terusnya botol-botol jadi bank sampah. Dan ini adalah beritanya Bu Mena. Ada yang apa ya? Terima kasih mau menambahkan.
Iya, kemarin ibu kepala sekolah di belakang itu. Anak-anak bagaimana cara memisahkan itu botol, saya naruhnya. Bagian botol sendiri ya, nggak botol, gitu kan? Kemudian bagian label sendiri, gitu kan? Kemudian bagian botolnya diremes dulu baru taruh, gitu kan? Itu juga, ini kebiasaan baru itu. Ya, itu ada tensinya sebenarnya. Ya, jadi dibedakan kalau botol itu misalkan bagian gedenya taruh di tempat yang telah ada label tutup, terus ada bagian yang ada labelnya. Ini tempat untuk label. Nah ini untuk botolnya. Itu kan merupakan kebiasaan baru. Sekolah-sekolah lain karena belum ada. Terus ada lagi bank sampah. Yang sekarang berarti bertiga begini menuntut sampah itu. Itu kan sekarang karena juga kita ada dan enggak ada. Kita harus semua berada gitu kan. Karena belum mulai ya. Itu buat contoh. Ini juga itu melaksanakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Eri biar cepat ya. Pak Eri. Nah, bab J itu adalah jalankan rencana. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti? Jadi kita sudah ada pembiasaan nih, budi pekerti sudah ada pembiasaannya dengan cara tadi salam sopan santun, berbaris ya. Kemudian langkah konkret apa? Jadi biar continue, tidak berhenti. Yang kegiatan positif ini biar terus dan terus meningkat. Tidak jalan cepat, tidak berhenti. Jadi langkah apa? Ya, adakah yang mau membantu? Atau kita ibu koordinasi? Langkah apa? Langkah konkret apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti? Kita sudah bagus, sudah ada kebiasaan, tapi untuk kelanjutannya Lakukan untuk meningkatkan budi pekerti. iya, meningkatkan budi pekerti. Alhamdulillah sih anak itu bagus sih, budi pekerti udah bagus lah. Bagaimana cara meningkatkannya? Terus meningkat, tidak merokok, tidak. Tentunya harus lebih meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Jadi budi pekertinya itu setelah kita ajarkan di sekolah, dilanjutkan, dipantau terus dengan kerjasama, dipantau dengan orang tua. Jadi anak itu mau menampakkan budi pekerti yang bagus bukan hanya di sekolah saja, tapi berkelanjutan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Haji. Jadi supaya yang sudah kita sudah positif ya, kita sudah memiliki akhlak mulia ya, berkarakter, berbudi pekerti, supaya tidak jalan di tempat, apalagi sampai merosot. Jadi kita adakan langkah konkret supaya lebih meningkat lagi, lebih disiplin lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur perkembangan peserta didik yang dilaksanakan? Ini kita tahu kalau kita ini bisa berkembang atau jalan cepat, dari mana kita lihatnya? Mungkin yang mana mau menjawab berapa? Cara ukur perkembangan peserta didik yang sudah dilaksanakan bisa dilihat dari perilaku sehari-harinya saat dia berada di sekolah umum. Matiin dulu, matiin. Matiin dulu coba. Itu bawa cek. Nah, coba nyalain lagi. Masih ya? Dah. Cara mengukur perkembangan peserta didik yang sudah dilaksanakan bisa dilihat dari perilaku sehari-harinya. Baterainya habis. Ya udah.
Terima kasih. Ya, jadi kita lihat tadi Iya bilang aja pengen saya ambilin. Ya, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Ya, jadi semakin rendahnya tingkat ya peserta didik yang melanggar peraturan ya. Jadi kalau semakin rendahnya tingkat pelanggaran berarti kita sudah dapat mengukur, berarti kita sudah mulai berkembang, apalagi kalau tidak ada yang melanggarnya ya. Baiklah, dilanjut tadi B, D, A sekarang yang kerja A, atur eksekusi ya. Di sini pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan peningkatan budi pekerti ya. Saya bagaimana kalau setiap saya yang jadi tidak hanya kepala sekolah saja, siapa saja yang akan dibaca dalam mewujudkan peningkatan budi pekerti. Jadi yang harus dilibatkan dalam mewujudkan peningkatan budi pekerti ya kelas, guru kelas, guru agama, orang tua kalau di tempat tinggal, ya. Mungkin selain guru atau kepala sekolah ada juga di sekolah memberikan contoh atau pendataan yang sopan dan lebih baik untuk anak atau siswa misalnya. Kalau dia membuang sampah sembarangan, coba sampahnya itu dibuang ke tempat sampah ya. Jadi jangan marah, kamu buang sampah sembarangan. Gimana? Saya rasa itu sedikit. Terima kasih Bu Tuti. Beliau adalah guru senior kita di SDN Tegalan Nomor 1 yang patut kita contoh. Dan yang ketiga, siapa saja yang akan siapa saja yang akan memantau perkembangan kegiatan ini secara berkala. Nah, tadi siapa saja yang akan dilibatkan? Semua stakeholder yang dilibatkan ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Kemudian siapa saja yang akan memantau perkembangan kegiatan ini secara berkala? Adakah yang mau memberikan masukannya? Kira-kira siapa? Apa usulnya kira-kira? Mungkin Bu Ratna? Ya. Siapa saja yang akan memantau perkembangan kegiatan ini secara berkala? Artinya, kita Pinter banget dia ya. sebagai Pinter wadah banget. ini Pinter banget. itu kita Pinter banget ya. bisa memantau. Kayaknya belum diprotes lagi. Kemarin bagaimana sebelum ada tindakan contoh juga. Nah, Naruhnya di kalau tengah-tengah. udah ada perkembangan baru Pinter aja di kita perlu acuin jempol. Kalau ada anak tindakan mengambil sampah bagus, tapi kalau ada sampah, nah sini itu tolong ambil. Gitu. Jadi kita nggak harus, terutama ucapan juga ya. Kita sebagai pendidik itu model, jadinya ucapan atau cara berpakaian juga gitu. Utama sekali itu ucapan. Jadi anak itu terngiang ucapan perintah ya, bukan perintah. Kalau saya suka di kelas, mama ada apa di papan tulis. Coba, jadi bukan nah kalau hapus itu juga. Artinya kita begini anak sudah terbiasa tahu bahwa itu perlu dihapus. Seperti yang lain itu juga kebersihan. Kalau kebersihan
Di kelas kan ada anak ya jatuh apa sama kecil-kecil juga. Kita kalau udah membiasakan tolong ambil sampah, kita nggak harus merintah. Kita mandangin sesama itu ada sekecil kertas. Kita mandangin itu anak udah paham harus mengambil, masukkan ke tempat sampah. Itu tanpa perintah tapi memandang sampahnya di Mas mana. luar biasa ya. Jadi mata Iya. kita udah sakti tuh. Kita Iya. bisa anak udah. Kita ini, tapi kalau kayak dengan pembiasaan Karena sudah kebiasaan. anak itu jadinya kurang nyaman. Yang saya dengar pernah dulu anak itu berkata 5 huruf gitu ya kepada temannya. Jadi kita nggak harus mengulang kata-kata apa. Nah ada anak laporan Bu dia membuat kata-kata. Nah jadi kalau kamu mengulang sama saja Orang dulu. Bapak Sabtono, Bapak Nur Ibu Nur, Bapak Syakiri, dan Jesi, Mbak Jesi, dan Bapak Nur kirain ibu-ibunya yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan visi dan prakarsa kami. Mudah-mudahan SDN Tegalalur 01 ini semakin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mulyana dan Bu Mira sudah memimpin diskusi pada kesempatan siang hari ini dengan penuh suasana yang hidup di bawah itu tidak ada ngantuk bahkan masyarakat pilih ngomong lagi ya mungkin juga baik Bapak Ibu sebelum berakhirnya acara diskusi hari ini akan disampaikan penguatan tentang hasil diskusi pada siang hari ini agar hasilnya nantinya benar-benar membawa kebermanfaatan buat sekolah ini. Ada Bapak Heri Sabtono selaku CP kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, tadi sepertinya tegal alur 01 saya belum dengar tadi. Ya, kalau saya teriak tegal alur berarti galur boleh ya. Ya, galur 01 ya. Galur 01 jaya. Bisa Bapak Ibu? Ya. Coba. Galur 01 Jaya. Ya, seperti kami bentuk tadinya kita mau ngatur dari kanan. Baik, mohon izin, ini terkait tadi yang disampaikan luar biasa sekali Ibu Mulyana dan Bu Mina. Saya mengapresiasi dua CGP calon Kopassus Pendidikan Indonesia. Ya, kalau saya menyampaikan dua CGP calon Kopassus Pendidikan Indonesia. Yang pertama tadi apa yang beliau sampaikan terkait dengan visi perubahan. Visi yang beliau sampaikan, kalau memang visi sekolah itu sudah tidak relevan, itu boleh digunakan. Tapi kalau memang menurut Bapak Ibu yang ada di sini, sementara yang visi sekolah ini masih relevan, berarti masih bisa dipakai lagi. Dan tadi ngobrol-ngobrol dikit dengan Bu Desi, ada beberapa yang memang untuk tahun depan kita bisa lakukan. Ini bisa buat tabungan Bapak Ibu. Karena yang sudah itu absensi dan yang lain-lain ini bisa untuk melakukan perubahan di sekolah. Kemudian saya ambil contoh. Ini mohon maaf, ini ada 2 botol. Ini sebenarnya sama kan nih? Sama kan? Beda ya. Padahal ini sama lah aslinya tadi. Tadi aslinya sama. Ini kalau saya anggap sebagai murid, berarti tempat produksi air ini adalah sekolahnya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini air dari posisi kosong dengan begini harganya akan berbeda. Akan berbeda. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Merek. Yang kedua packaging. Selanjutnya
isinya. Selanjutnya lagi, Penampilannya juga beda. Kemasannya beda. kata sama kan? Kemasan. Tempat menjual beda kan? Iya, kemasan. Tempat menjual beda. Kita kalau yang jual di depan dengan di Indomaret berbeda. Dengan kafe akan berbeda lagi. Dengan hotel akan berbeda lagi. Jadi Kualitas. saya berharap Bapak Ibu bisa mengartikan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, monggo silakan diartikan. Yang kedua, tadi beliau berdua sudah menyampaikan terkait dengan puisi Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Apapun yang dilihat, baik itu gunung, kemudian Indonesia, cabang olahraga, apapun yang beliau lihat adalah Indonesia. Boleh nggak saya berharap? Saya berharap di depan Bapak Ibu semua, ini harapan seorang PP, bukan harapan seorang Heri. Pada saat orang membicarakan Indonesia, pada saat orang membicarakan olahraga, pada saat orang membicarakan Bali, bahkan pada saat orang membicarakan Amerika, yang saya harap, yang saya dengar dan yang saya lihat adalah SPN 01 Tegal Alur. Itu artinya orang yang ada di posisi tempat-tempat tersebut adalah alumni dari SPN 01 Tegal Alur. Bisa Bapak Ibu? Ya, mungkin itu saja Bu. Ini terima kasih sekali lagi saya bersama Bu Nurul. Mohon maaf mengganggu waktunya hari ini. Harusnya Bapak Ibu sudah bersiap untuk pulang. Sudah mendekati jam 3, terganggu oleh kegiatan kita. Tapi ini adalah untuk proses metamorfosa dari rekan-rekan kita menjadi pemimpin keluarga. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan penguatan dari hasil diskusi ini. Dari kita melihat SDM Tegal Alur 1 Bapak Ibu yang akan membawa perubahan di sekolah ini. Baik, untuk selanjutnya kami izin kepada Pak Haji untuk memberikan posisi statement terkait hasil dari diskusi ini. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini dalam rangka 4 tahun ya, prospek dari saya berharap untuk 2 tahun ini tentunya bisa berlanjut terus, artinya tidak ada kendala untuk membina ya, dan juga untuk para tutornya supaya eksis apa ini menjadi harapan dari pemerintah pusat. Tentu kami semua dari Dewan Guru, para kelas selalu mensupport kepada kedua program ini. Mudah-mudahan dia kalau kita bicara masalah, insyaallah mudah-mudahan Allah ridhai. Jadi guru program untuk saya mengatur masa depan. Itu terima kasih Guru dan Pak Heri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatannya, semoga sekolah berjalan tugas dengan baik. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara maka kita sama-sama akhiri dengan diskusi ini. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya membacakan sedikit pantun biar seimbang dengan Ibu Haja. Kuahnya mas kuah jering, dicampur pula manis sekali. Cakep. Sekian diskusi hari ini. Semoga membawa kebaikan di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu, sama-sama kita tutup diskusi hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.